Iya Bapa yang di surga, kami jemaatmu yang sudah terkumpul ini rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu dalam Alkitab. Bermohonlah kami semua Engkau beri hikmat dan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua, sehingga firman yang direnungkan benar-benar kami pahami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dan pakailah hamba-Mu seluruh dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang 33. Kita baca ayat 1 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata demikian. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelantaran penjagaan itu bunyi. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuh ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang dirobohkannya untuk dipakai terhadap tembok-tembok penumpungan dan pedang. Orang akan masuk bertempur melawan orang-orang asing, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan jalan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di dalam jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara girangan dan suara seketika, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memberikan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta. Di daerah ini
yang sudah menjadi runtuhan tanpa manusia dan tanpa hemat, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang memelihara kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negev, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungkannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saya yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih setianya telah boleh menjadi bagian dari gereja Masih Injil di Minasa, bahwa telah boleh dapat melaksanakan hidup bersekutu, bersaksi dan melayani. Berbagai berkat Tuhan boleh orang terima, baik secara pribadi, baik dalam hidup keluarga, tapi juga
tidak akan mudah terlepas dari cengkraman, dari keganasan Babel. Sebab bangsa ini tidak akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Nah, kamu melihat pada bagian firman Tuhan yang telah baca dan renungkan pada saat ini. Sebuah gambaran ketika bangsa Yehuda mereka telah berbuat jahat, mereka berpaling dari Tuhan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan bangsa Babel ataupun orang-orang Kasdim untuk menyerbu, bahkan menyerang mereka dengan mengalahkan mereka, menawan mereka dengan negeri yang begitu besar. Sebab apa yang terjadi bagi Yehuda ada kehancuran yang dahsyat, baik daripada bangunan-bangunan fisiknya, tetapi juga dari mental yang dialami oleh rakyat. Saudara-saudara, bahwa kalau melihat di dalam ayat yang kelima ini, yang berbunyi demikian, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Jadi karena bangsa Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka tidak hanya mereka tetap hidup dalam dosa, mereka kemerosotan moral yang terjadi di dalamnya, mereka ingin meninggalkan Tuhan dengan kehidupan yang adam, maka Tuhan begitu murka terhadap bangsa Yehuda ini. Saudara-saudara, akibatnya apa? Firman Tuhan mengatakan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Yehuda. Bahkan juga bangsa Babel atau orang-orang Kasdim menyerang mereka. Semuanya atas izin daripada Tuhan Allah, sehingga tersisalah menjadi bangkai-bangkai yang ada pada waktu itu. Sebuah gambaran yang sangat mengerikan menimpa umat Tuhan. Bayangkan dahulu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang masyhur, yang terpuji, yang ditakuti, tetapi sekarang mereka menjadi bangsa yang kehilangan kesejahteraannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa walaupun dengan demikian, pada ayat-ayat yang selanjutnya, yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya pada waktu itu, untuk apa dalam ayat 6, 7, 8, dan 9. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan melahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok keinginan, bernama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi. Ia telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Seolah-olah ayat ini kontradiktif dengan ayat 5 yang ada, di mana telah bandingkan dengan ayat tersebut. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa mereka akan diserang, mereka akan kalah, mereka akan mati, bahkan mereka yang hidup akan ditawan di Babel. Namun dengan demikian, Tuhan langsung memberikan janji pemulihan, janji pelepasan, bahwa janji Tuhan kembali akan membangkitkan
sebabnya Dia mengikat